Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan memaparkan materi mengenai Kerajaan Sunda Galuh yang akan dijelaskan oleh yang pertama itu Asti Jupitasari dengan NPM 212171.028 yang akan menjelaskan mengenai historis Kerajaan Sunda Galuh. Kedua, Gilang Ahmad Fadilah dengan NPM 2121711503 yang akan menjelaskan mengenai unsur sistem bahasa dan sistem pengetahuan Kerajaan Sunda Galuh. Ketiga, Krisdianto dengan NPM 212171.047 yang akan menjelaskan mengenai unsur pelalatan dan mata pencaharian Kerajaan Sunda Galuh. Keempat, Ridwan Hidayat dengan NPM 212171.018 yang akan menjelaskan mengenai unsur seni dan peristiwa-peristiwa penting. Dan yang kelima, Suci Nopianti dengan NPM 212171.069 yang akan menjelaskan mengenai unsur religi dan unsur kemasyarakatan Kerajaan Sunda Galuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asti Jupitasari dengan NPM 212171028. Di sini saya akan memaparkan tentang poin A, yaitu historis Kerajaan Sunda Galuh. Letak geografis Kerajaan Sunda Galuh. Kerajaan Sunda didirikan oleh Tarusbawa pada tahun 591 Caka Sunda atau 669 Masehi. Menurut sumber sejarah primer yang berasal dari abad ke-16, kerajaan ini merupakan suatu kerajaan yang meliputi wilayah yang sekarang menjadi Provinsi Banten, Jakarta, Provinsi Jawa Barat, dan bagian barat Provinsi Jawa Tengah. Batas kerajaan Sunda di sebelah timur adalah Sungai Cipamali yang saat ini sering disebut sebagai Kali Brebes dan Sungai Ciserayu yang saat ini disebut Kali Serayu di Provinsi Jawa Tengah. Asal-usul nama Kerajaan Sunda Galuh. Galuh berasal dari kata Sanskerta yang berarti sejenis batu permata. Kata Galuh juga biasa digunakan sebagai sebutan bagi ratu yang belum menikah. Sejarawan W.J. Pander berpendapat bahwa kata Galuh berasal dari kata Sakaloh yang berarti asalnya dari sungai. Ada pula yang berpendapat bahwa kata Galuh berasal dari kata Galuh dalam arti inti atau bagian tengah batang kayu yang paling keras. Naskah Praraton 1357 Masehi dan Negara Kertagama Pupuh 1314 dari zaman Kerajaan Majapahit dengan tegas menyebutkan keberadaan Sunda sebagai sebuah kerajaan dan wilayahnya. Nama Sunda mulai digunakan oleh Maharaja Purnawarman dalam tahun 397 Masehi untuk menyebut ibu kota kerajaan yang didirikannya, Tarumanegara. Raja-raja Kerajaan Sunda Galuh. Kerajaan Sunda Galuh mempunyai 40 raja, 10 diantaranya adalah 1. Tarusbawa, menantu Linggawarman, memerintah pada tahun 669 sampai 723. Kedua, Harisdarma atau Sanjaya, menantu Tarusbawa 723 sampai 732. Yang ketiga, Tamperan Barmawijaya, memerintah pada tahun 732 sampai 739. Yang keempat, Rakean Banga 739 sampai 766. Yang kelima, Rakean Medang Prabu Hulukujang 766 sampai 783. Yang keenam, Prabu Giliwengsi, menantu Rakean Medang Prabu Hulukujang 783 sampai 795. Ketujuh, Pucuk Bumi Darmaweswara, menantu Prabu Giliwengsi 795 sampai 819. Kedelapan, Rakean Wus Prabu Gajah Kulon 819 sampai 891. Kesembilan, Prabu Darak Maraksa adik ipar Rakean Wus 891 sampai 895. Kesepuluh, Windu Sakti Prabu Dewageng 895 sampai 913. Baik, saya Suci Nopianti dengan NPM 212171.069 akan memaparkan materi tentang unsur religi dan unsur kemasyarakatan Kerajaan Sunda Galuh. Unsur religi Kerajaan Sunda Galuh. Masyarakat Sunda memiliki keunikan di bidang agama. Walaupun agama Hindu-Buddha dikenal masyarakat Sunda
Namun, ajaran agama tersebut tidak banyak tercermin dalam berbagai peninggalan seperti artefak dan naskah yang ditemukan. Kepercayaan masyarakat Sunda terhadap hal-hal yang sakral tergambarkan juga dalam pandangan masyarakat tentang suatu tempat yang dinamakan kabuyutan. Unsur kemasyarakatan Kerajaan Sunda Galuh. Kerajaan Sunda Galuh menganut sistem feodal. Struktur pemerintahannya terdiri dari raja, putra raja, mangkubumi atau perdana menteri, wado atau pemimpin prajurit kerajaan, dan syah bandar atau kepala pelabuhan. Tatanan sosial masyarakat Sunda Galuh. Yang pertama itu pahuma atau petani ladang. Kedua, puhawang atau pelaut. Ketiga, palika atau nelayan. Keempat, pandita atau pemimpin agama. Dan yang kelima, prajurit keamanan. Unsur peralatan Kerajaan Sunda Galuh. 1. Prasasti. Sebuah piagam atau dokumen yang ditulis pada bahan yang keras dan tahan lama. Contohnya, Prasasti Ulu Belu, Prasasti Kebon Kopi II, Prasasti Hulu Daya, Prasasti Perjanjian Sunda Portugis, dan lain-lain. Yang kedua, pusaka. Berupa senjata atau barang peninggalan kerajaan yang dianggap keramat. Contohnya, kujang macan putih dan keris naga gunting. Yang ketiga, candi. Bangunan keagamaan tempat ibadah yang berasal dari peradaban Hindu-Buddha. Contohnya itu Candi Cangkuang. Unsur mata pencaharian Kerajaan Sunda Galuh. 1. Pertanian. Menurut kitab Carita Parahyangan, mata pencaharian masyarakat Sunda Galuh kebanyakan sebagai peladang atau berhuma. Walaupun ada juga yang bermata pencaharian lainnya. Kerajaan Sunda Galuh dapat digolongkan dalam kerajaan yang rakyatnya hidup bergantung pada pertanian. Bentuk pertanian yang ada di Sunda Galuh yang paling utama adalah perladangan. Yang kedua, maritim. Kerajaan Sunda Galuh memiliki aktivitas maritim dalam bentuk pelayaran dan juga perdagangan. Tidak hanya bersifat lokal, tetapi sudah mencapai regional dan juga internasional. Hal ini terbukti dari berdirinya 6 pelabuhan penting, yaitu Banten, Pontang, Cigede, Tamgara, Sunda Kelapa, dan juga Cimanuk. Setiap pelabuhan dikepalai oleh Syah Bandar yang bertindak sebagai wakil raja di pelabuhan. Para Syah Bandar ini menarik pajak dari pedagang yang berjualan di pelabuhan. Pajaknya berupa barang dagang ataupun uang. Masyarakat Sunda Galuh yang tinggal di pesisir pantai cenderung mata pencahariannya bergantung di bidang maritim dan juga perdagangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gilang Ahmad Badilah. Di sini saya akan memaparkan tentang unsur sistem bahasa. Nah, pada unsur bahasa Kerajaan Sunda Galuh dapat dilihat dari Prasasti Kawali. Di dalam Prasasti Kawali, bahasa yang digunakan adalah bahasa Sunda yang dikenal oleh masyarakat awam, bukan bahasa kaum Menak atau Sunda halus. Bahasa yang digunakan merupakan cerminan kelembagaan masyarakat. Namun, yang terlihat dalam Prasasti Kawali justru tidak menggambarkan lapisan masyarakat yang berbeda-beda. Ini artinya karakteristik Egilet nampak di dalam unsur bahasa dan komunikasi. Selanjutnya adalah unsur sistem pengetahuan. Di masa Kerajaan Sunda Galuh sudah mengetahui banyak sekali sistem pengetahuan seperti pengetahuan mengolah alam, pertanian, perladangan, dan juga pengetahuan lainnya seperti pandai emas, logam, dan perabot. Dan kerajaan juga sudah memiliki pengetahuan tentang trias politika dan struktur dalam kerajaan yang terdapat dalam naskah masa lampau seperti naskah Sang Hyang Siksakandang Karesian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ridwan Hidayat dari kelompok 3 Sejarah Hindu-Buddha. Di sini saya akan menjelaskan tentang unsur sistem seni dan peristiwa-peristiwa penting Kerajaan Galuh Sunda. Nah, yang pertama ada unsur sistem seni. Di unsur sistem seni terdapat seni ukir, seni lukis, dan seni wayang. Di unsur kesenian kita bisa lihat dari naskah Sang Hyang
siksa kandang yang dituliskan seperti seni suara, kawih, seni ukir, seni lukis, dan wayang. Dan dalam naskah itu juga menjelaskan tentang jenis-jenis dari kawih, lukisan, dan ukiran. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang peristiwa-peristiwa penting Kerajaan Sunda Galuh. Dalam peristiwa penting terdapat awal berdirinya Kerajaan Sunda Galuh, silsilah Kerajaan Sunda Galuh, Raja Galuh di Karangmulian, dirinya kembali Kerajaan Sunda Galuh di Kawali, dan terakhir keruntuhan Kerajaan Sunda. Nah, awal berdirinya Kerajaan Sunda Galuh, kemunculan Kerajaan Galuh ditandai oleh sebuah prasasti ditemukan di wilayah Jawa Barat, menuliskan sejak berakhirnya Kerajaan Tarumanagara pada abad ke-7 di pusat kekuasaan yang kemudian dikenal sebagai Kerajaan Sunda. Terus ada silsilah pendiri Kerajaan Sunda Galuh, Ratu Galuh Prabu Adimulya atau Ratu Permana atau Purmadi Kusuma. Pada awalnya Ratu Galuh mendirikan sebuah negara di Lakbok dengan sebutan Medang Kemulian. Dikarenakan kerajaan tersebut terkena bencana, kemudian Ratu Galuh memindahkan kerajaan tersebut ke daerah yang ada batu berwarna putih. Terus ada Raja Galuh di Karangmulian. Kerajaan Galuh ketika di Karangmulian diperintah oleh 13 raja, yaitu yang pertama Raja Wetikandayun, yang kedua Mandi Minyak, yang ketiga Bratasena, yang keempat Purbasora, yang kelima Sanjaya, yang keenam Permadi Kusuma, yang ketujuh Tamperan, kedelapan Ciunganara, kesembilan Guru Minda, 10 Tariwulan, ke-11 Sang Welengan, ke-12 Prabu Lingga Bumi, yang ke-13 Rakean Wus-Wus. Terus juga ada berdirinya kembali Kerajaan Sunda Galuh di Kawali. Beberapa abad kemudian, eksistensi Kerajaan Galuh kembali muncul dengan pusat pemerintahannya di Kawali di daerah Ciamis. Penguasaan pertama Kerajaan Galuh di Kawali adalah Umi Lestari atau Dewi Santika putra Linggadewa menikah dengan Ajiguna Lingga Wisesa. Kerajaan Sunda terpecah menjadi dua. Yang pertama Kerajaan Sunda Galuh yang dikuasai oleh Dewa Niskala putra kedua dari Niskala Wastu Kencana. Nah, yang terakhir keruntuhan Kerajaan Sunda. Keruntuhan Kerajaan Sunda yang pertama disebabkan oleh munculnya kerajaan-kerajaan pasal bekas Kerajaan Sunda diakui ada di bawah Sumedang Larang. Yang kedua munculnya pedagang Muslim dan kerajaan Islam. Terus yang ketiga perjanjian politik Kerajaan Sunda dan Portugis. Nah, sekian yang bisa saya bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.